Baik, selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi, Pak. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih, Pak. Oke adik-adik, sebelum kita mulai pelajaran, saya mencek kehadiran kita kali ini dulu. Semuanya hadir? Hadir. Sebelum kita mulai dengan materi kita awali kegiatan kita pagi ini dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk materi kita pagi ini tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu memahami bahwa Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan serta mewujudkannya semuanya itu melalui sikap dan tindakan dalam hidup sehari-hari. Masih ingatkah dengan materi kita kali lalu adik-adik? Masih. Materi kali lalu kita tentang apa? Yesus pemenuhan janji Allah. Tentang Yesus pemenuhan janji. Materi kali lalu kita tentang Yesus pemenuhan janji Allah. Siapa yang dimaksudkan dengan Mesias dalam perjanjian lama? Yesaya. Tepuk tangan untuk Nisi. Siapa yang dimaksudkan dengan Mesias dalam perjanjian lama? Yesus. Baik, sebelum kita masuk dengan materi kita ini, ada pertanyaan yang membuat kita untuk masuk ke materi ini. Yang pertama, apa itu perumpamaan? Lalu yang berikut, mengapa Yesus sering menggunakan perumpamaan ketika mengajar? Olive. Supaya mudah dipahami dan dimengerti. Mengapa Yesus sering menggunakan perumpamaan ketika mengajar? Artinya bahwa mudah dipahami dan dimengerti. Lalu yang berikut, apa yang kamu ketahui tentang arti dari kerajaan Allah? Suasana damai, penuh sukacita dan adil. Arti dari kerajaan Allah itu suasana yang penuh damai, sukacita, adil. Setelah kita melihat ada pertanyaan ini, kita mulai dengan ada sebuah kisah. Kisah pengampunan ini nanti Pak Guru akan membagikan cerita tentang kisah pengampunan ini. Saya minta Gesa untuk membacanya, lalu kita mendengar lalu mendalami bersama. Baik, saya minta kesediaan Gesa untuk membaca kisah pengampunan. Pengampunan. Sebuah legenda dari abad pertengahan mengisahkan tentang seorang suster yang menyampaikan berita bahwa Kristus menampakkan diri kepadanya. Uskup bertanya kepada suster itu, "Suster, apakah engkau bicara dengan Yesus?" Suster itu mengatakan, "Ya, Bapak Uskup." Uskup itu melanjutkan, "Jika engkau mengalami penampakan lagi, ajukan pertanyaan ini kepada Yesus. Manakah dosa yang paling besar dari uskup sebelum dia menjadi uskup?" Uskup itu tahu bahwa hanya Tuhan dan Bapa pengakuannya yang tahu tentang dosanya. Kira-kira 3 bulan kemudian, suster itu datang bertemu dengan uskup. Ketika suster itu masuk, uskup langsung bertanya, "Apakah engkau mengalami penampakan lagi?" Suster itu menjawab, "Ya." Uskup bertanya lagi, "Apakah engkau bertanya pada Yesus tentang dosa-dosa saya?" "Ya, saya tanya," jawab suster. Uskup bertanya lagi, "Dan apa jawabnya?" Sambil tersenyum, suster itu menjawab, "Tuhan mengatakan, saya tidak ingat lagi." Baik, terima kasih untuk Gesa yang sudah membacakan
kisah pengampunan. Ada dua pertanyaan ini. Apa perasaan kalian atas kisah dari pengampunan itu? Lalu yang kedua, sebutkan siapa saja yang ada di dalam cerita tersebut. Pak memberikan kesempatan 5 menit. Sudah? Sudah. Oke, baik. Yang mempresentasikan atau melaporkan hasil diskusi kelompoknya, yang pertama dari kelompok 1. Apa perasaan kalian atas kisah dari pengampunan itu? Jawab, senang. 2. Sebutkan siapa saja yang ada di dalam cerita tersebut. Jawab, suster, uskup. Setelah kita mendengar lalu mendalami kisah tentang pengampunan, lalu kita sudah menjawab semua. Ya, jawaban semua kamu tadi itu adalah adik-adik itu benar semua. Jadi Pak berikan sedikit peneguhan terkait dengan kisah pengampunan yang barusan kita dengar tadi itu. Kisah yang berjudul pengampunan menegaskan bahwa Allah Maha Rahim dan Maha Pengampun. Allah tidak pernah mengingat dosa dan kesalahan. Tidak seperti manusia yang sering mengingat-ingatkan kesalahan dan sukar mengampuni. Setelah kita mendengar tentang kisah pengampunan, kita mendalami teks kitab suci di Lukas bab 15 ayat 11 sampai dengan 32. Yesus berkata lagi, ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah aku kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanannya babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak lagi layak lagi disebut anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah dan kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tembun itu, sembelilah dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersuka cita. Tetapi anak yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali,
dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tembun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu, dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Di sini ada 7 pertanyaan yang harus dikerjakan dalam kelompok. Dari ketiga tokoh di dalam perumpamaan tersebut, siapakah tokoh yang kamu kagumi? Jawab ayah. Pak akan memberikan peneguhan terkait dengan teks kitab suci. Melalui perumpamaan tentang anak yang hilang, Yesus mau menghendaki perkenalkan Allah sebagai Bapa yang baik hati, Bapa yang murah hati dan Maha Pengampun. Perumpamaan anak sulung dan bungsu dalam Injil ini juga mau mengkritik sikap para ahli Taurat dan Farisi. Si bungsu mau meminta pembagian harta warisan dan pergi menghabiskan sampai hidupnya menderita. Lalu si bungsu ini mulai menyadari diri bahwa orang tua atau bapaknya berkelimpahan harta dan kasih sayang kebaikan yang penuh sukacita. Kita sudah dengar dalam teks tadi bahwa dia punya orang tua atau bapaknya itu hidupnya berkelimpahan, hartanya begitu banyak. Si bungsu mulai menyadari diri akan keadaannya sebagai orang berdosa. Lalu dia mulai merasa diri bahwa aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak lagi layak disebut anak Bapa. Ini merupakan suatu ungkapan penyesalan dari si bungsu. Sikap ini yang harus menjadi sikap setiap orang beriman. Sikap orang beriman termasuk sikap kita ketika kita jatuh dalam dosa, kita harus bertobat dan kembali kepada Bapa. Tobat tidak hanya sampai pada penyesalan saja, tetapi harus sampai pada pembaharuan hidup. Artinya bahwa kita harus kembali kepada Bapa, yaitu kembali memulai hidup baru dan semangat yang baru. Masih semangat adik-adik? Masih. Termasuk rangkuman. Kerajaan Allah adalah suasana damai, penuh sukacita, adil, sejahtera, dan diliputi persaudaraan sejati. Suasana tersebut terjadi karena Allah sendiri yang meraja untuk keselamatan dan kebahagiaan. Sikap saling mengampuni merupakan salah satu pokok di dalam kerajaan Allah. Allah Maha Besar mau mengampuni dan tidak mengingat-ingat dosa manusia. Kita hendaknya mau memaafkan dan mengampuni sesama yang bersalah kepada kita. Dari perumpamaan ini kita menyadari bahwa kerajaan Allah akan terwujud jika kita mau saling memaafkan dan saling mengampuni. Ada refleksi dan aksi. Jadi aksi ini ada 2. Kamu mewarnai tentang anak yang hilang. Lalu yang kedua itu tentang menulis doa tobat, lalu memberi hiasan pinggir yang bagus.